Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zakaria, NPM 19630490 dari kelas 6 D reguler pagi Banjarmasin. Sini saya akan menyampaikan presentasi dari mata kuliah manajemen perangkat lunak. Ini sudah saya buat PowerPoint-nya. Kita langsung saja. Judulnya manajemen waktu proyek pada bab 5. Waktu proyek atau biasa disebut umur proyek merupakan salah satu atribut proyek yang sangat penting dalam manajemen proyek. Kegagalan mengelola waktu proyek akan berakibat pada penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu. Dari hasil studi pada tahun 1995, Standish Group Chaos menemukan bahwa rata-rata penyelesaian proyek-proyek IT molor hingga 222% dari waktu proyek yang direncanakan. Mendefinisikan aktivitas atau activity definition merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas atau pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada proyek. Pengurutan aktivitas atau activity sequencing. Setelah mendefinisikan aktivitas proyek, langkah berikutnya adalah membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dari WBS, detail deskripsi produk, asumsi, dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antar aktivitas. Ketergantungan atau hubungan antar aktivitas merupakan bahan dasar dalam menyusun penjadwalan proyek. Terdapat 3 aturan dasar dalam menyusun urusan aktivitas. Ketergantungan mandatori atau mandatory dependencies, yaitu ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan antar aktivitas atau pekerjaan. Ketergantungan lepas atau discretionary dependencies, yaitu ketergantungan yang ditentukan oleh tim proyek. Selanjutnya ketergantungan eksternal atau external dependencies, yaitu ketergantungan antara aktivitas proyek dengan aktivitas non-proyek. Kemudian diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOE atau Activity on Arrow atau ADM, Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah atau arrow sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Precedence Diagramming Method atau PDM. Metode pembuatan diagram jaringan kerja proyek menggunakan simbol otak sebagai representasi aktivitas proyek. Metode ini lebih memperlihatkan hubungan waktu. Pada PDM, aktivitas dinyatakan dalam bentuk kotak dan hubungan antara aktivitas dinyatakan dengan anak panah. Metode jalur kritis atau Critical Path Method yang disingkat CPM. Disebut juga analisis jalur kritis merupakan analisis jaringan proyek yang digunakan untuk memperkirakan total durasi atau umur proyek. Jalur kritis proyek adalah sekumpulan aktivitas yang menentukan waktu paling cepat selesainya proyek. Untuk menentukan jalur kritis ini, pertama disusun diagram jaringan yang baik. Untuk memudahkan gunakan metode ADM atau lengkap dengan durasi waktunya. Kemudian identifikasi seluruh jalur yang mungkin di mana jalur tersebut menghubungkan awal proyek hingga akhir proyek. Kemudian hitung waktu total masing-masing jalur. Jalur dengan total waktu paling lama disebut jalur kritis. Menghitung pre-plot dan total plot untuk menghitung waktu krisis. Pre-plot adalah total waktu tunda aktivitas tanpa penunda mulainya aktivitas berikutnya. Total plot adalah total waktu tunda aktivitas tanpa menunda
berakhirnya proyek. Pre-plot dan total plot dapat dihitung dengan menggunakan metode penelusuran arah depan atau penelusuran arah belakang. Kemudian menghitung total plot, pre-plot, dan jalur krisis. Untuk masing-masing aktivitas, total plot yaitu late finish, strip, early start, strip durasi. Pre-plot, early finish, strip early start, dikurang durasi. Jalur kritis adalah jalur yang melewati aktivitas di mana total plot sama dengan pre-plot sama dengan 0. Artinya jalur di mana setiap aktivitas tidak memiliki waktu kelonggaran baik total plot maupun pre-plot. Jalur kritis sama dengan B kurang E kurang H kurang J atau 1 kurang 3 dikurangi 5 kurang 6 dikurangi 8. Dengan umur proyek selama 16 hari. Jadi jika proyek dimulai tanggal 1 April 2006, maka akan selesai tanggal 16 April 2006. Kemudian analisis PERT, yaitu Program Evaluation and Review Technique, merupakan metode analisis jaringan untuk memperkirakan umur proyek dengan memperhitungkan faktor ketidakpastian waktu masing-masing aktivitas. PERT memperkirakan umur proyek berdasarkan perkiraan waktu probabilistik dengan mempertimbangkan 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis, waktu normal, dan waktu pesimis. Kontrol perubahan terhadap jadwal proyek. Jadwal proyek yang sudah disusun kadangkala tidak selalu mulus dalam pelaksanaannya. Perubahan-perubahan ataupun penyimpangan pelaksanaan jadwal proyek sering terjadi di lapangan. Perubahan-perubahan yang terkait dengan pelaksana jadwal proyek dapat terjadi karena yang pertama, kurangnya kemampuan dalam mendefinisikan aktivitas-aktivitas proyek termasuk urutan pelaksanaan. Yang kedua, kurang akurasinya dalam menentukan durasi atau waktu atipis. Dan yang ketiga, lemahnya kinerja STM pelaksana proyek. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.